surveinya bagus. Dan saya mau bacakan untuk Anda, tapi please, janji, semua janji. Juga yang di dalam janji, semua janji ya. Jangan tersinggung, amin. Kasih kode, jangan tersinggung. Ayo senyum semua, senyum. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi Yesus melihat Anda, saudara-saudara. Ada 6 tipe umat. Nah, nanti Anda renungkan, Anda masuk tipe yang mana. Karena semangat kebangkitan, Anda masuk tipe yang mana. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda punya semangat kebangkitan, semangat Paskah, berarti Anda masuk tipe yang mana. Amin. Siap mendengar? Tabahkan hatimu, nak. Ada 6 tipe umat. Tolong perhatikan baik-baik. Ini bagus sekali nih. Tipe pertama disebut umat penyangga, umat penopang, umat penolong, umat yang aktif. Tipe pertama. Umat yang demikian adalah rajin ke gereja, teratur, memberi waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin finansial, uang untuk mendukung pastor parokinya. Itu namanya umat penyangga. Tipe pertama. Tipe kedua, umat spesial tanpa telur nih. Umat spesial tanpa telur. Spesial, kenapa spesial? Dia menolong gereja, rajin, menyumbang, tapi belum tentu ia ke gereja. Mungkin sibuk bisnis, nggak nyindir. Mohon maaf, tidak nyindir, saudara-saudara. Maaf ya, nggak nyindir. Tapi kalau disuruh sumbangan, oh berapa Romo? Romo perlu bantuan apa? So sweet, saudara-saudara. Tipe ketiga, umat butuh. Tapi kalimat ini jangan dipakai di Kalimantan, tapi kalau umum nggak apa-apa deh. Umat butuh, umat perlu. Ini tipe ketiga. Yaitu apa? Hanya datang saat dibaptis, pemberkatan nikah, pada saat kematian. Selain itu, nggak jelas kemana. Nggak nyindir ya, nggak nyindir. Hello. Nanti Anda termasuk yang mana? Terserah. Nah. Tipe keempat, umat tahunan. Yaitu hanya muncul kalau Paskah atau Natal. Nah, makanya ada bercandanya nih. Seorang Romo, ini sebelum masuk tipe kelima dan 6, joknya begini. Seorang Romo itu rajin mengenali umatnya, dia sangat mengenal. Tiba-tiba ada seorang umat dia tidak kenal. Umat Romo itu bertanya, "Mas, kok saya nggak pernah melihat Anda?" Loh, Anda ayo sekarang masuk ke gereja, semangat Paskah, jadi Laskar Kristus. Romo, saya juga Laskar Kristus, tapi saya nggak pernah melihat Anda. Kenapa? Saya tidak pernah melihat Anda, karena saya Laskar Kristus diam-diam. Saya agen rahasia. Ini bercandanya. Baik, yang kelima, tipe kelima adalah umat spons. Yaitu apa? Umat yang hanya menyerap berkat fasilitas yang ada dalam gereja, tapi tak mau memberikan kepada gereja. Ngeri nih, saudara-saudara. Dan yang paling mengerikan, tipe keenam, umat perusak. Tukang berantem, tukang kritik, tukang gosip, isinya ngaco saja, saudara-saudari. Ini tipe keenam. Nah, saudara-saudari, permenungannya adalah Anda masuk tipe keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti semua tipe 1. Amin. Amin. Just do it, lakukan saja. Rajin ke gereja, rajin membantu gereja. So sweet. Seneng pastor-pastor paroki, saudara-saudari. Asal jangan tipe ke-6. Aduh, bahaya, saudara-saudara. Apalagi tipe kelima, bangkrut gereja, saudara-saudari ya. Tipe spons. Pokoknya ngambil untung, setelah itu menghilang. Aduh. Nah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudari. Nah, Allah yang kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kandalanku, Yesus kandalanku, Yesus kandalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali secara khusus pada hari ini, masih dalam Moto Paskah, dan juga kita berdoa novena keramaian ilahi hari ke-7. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini semakin mengarahkan kita kepada apa? Kepada keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus bangkit. Apa maksudnya kita dipanggil untuk berani bersaksi bahwa Yesus bangkit? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini dan kita semakin dikuatkan, terutama dari Rasul Petrus yang berani berkata, kami bukan orang yang suci, kami bukan orang yang hebat, tetapi kami memberikan diri untuk Yesus berkarya dalam diri kami. Marilah kita hening, saudara-saudari, menyadari kelemahan dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, wow, kita berjumpa kembali, merayakan Paskah. Dan apa arti Paskah untuk kita? Yang sangat menarik, kalimat terakhir dalam bacaan Injil hari ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadilah saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus menunjukkan Anda murid Kristus yang baik,
Tapi masalahnya, saudara-saudari, benarkah kita menjadi murid Kristus yang baik, yang siap bersaksi? Tadi, ya pagi sekitar jam 8 itu saya dapat WA dari umat, saudara-saudari. Dia mengatakan, Romo, saya punya hasil survei, Romo. Hah? Survei apa? Saya pikir kayak Cak Lontong, pakai survei-surveian. Surveinya bagus. Dan saya mau bacakan untuk Anda, tapi please, janji, semua janji. Juga yang di dalam, janji, semua janji ya. Jangan tersinggung, amin. Kasih kode, jangan tersinggung. Ayo senyum semua senyum. Saya tidak bisa melihat Anda, tapi Yesus melihat Anda, saudara-saudari. Janji jangan tersinggung. Oh, Romo menyinggung kami. Saya bagus sekali. Nah, ada tipe 6 tipe umat. Nah, nanti Anda renungkan, Anda masuk tipe yang mana? Karena semangat kebangkitan, Anda masuk tipe yang mana? Kalau Anda mengatakan bahwa Anda punya semangat kebangkitan, semangat Paskah, berarti Anda masuk tipe yang mana? Amin? Siap mendengar? Tabahkan hatimu, nak. Ada 6 tipe umat. Tolong perhatikan baik-baik. Ini bagus sekali nih. Tipe pertama disebut umat penyangga, umat penopang, umat penolong, umat yang aktif. Tipe pertama. Umat yang demikian adalah rajin ke gereja, teratur, memberi waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin finansial, uang untuk mendukung pastor parokinya. Itu namanya umat penyangga. Tipe pertama. Tipe kedua, umat spesial tanpa telur nih. Umat spesial tanpa telur. Spesial, kenapa spesial? Dia menolong gereja, rajin, menyumbang, tapi belum tentu ia ke gereja. Mungkin sibuk bisnis, nggak nyindir. Mohon maaf, tidak nyindir, saudara-saudara. Maaf ya, nggak nyindir. Tapi kalau disuruh sumbangan, oh berapa Romo? Romo perlu bantuan apa? So sweet, saudara-saudara. Tipe ketiga, umat butuh. Tapi kalimat ini jangan dipakai di Kalimantan, tapi kalau umum nggak apa-apa deh. Umat butuh, umat perlu. Ini tipe ketiga. Yaitu apa? Hanya datang saat dibaptis, pemberkatan nikah, pada saat kemacian. Selain itu, nggak jelas kemana. Nggak nyindir ya, nggak nyindir. Hello. Nanti Anda termasuk yang mana, terserah. Nah, tipe keempat, umat tahunan. Yaitu hanya muncul kalau Paskah atau Natal. Nah, makanya ada bercandanya nih. Seorang Romo, ini sebelum masuk tipe kelima dan 6, juknya begini. Seorang Romo itu rajin mengenali umatnya, dia sangat mengenal. Tiba-tiba, ada seorang umat dia tidak kenal. Umat Romo itu bertanya, Mas, kok saya nggak pernah melihat Anda? Loh, Anda, ayo sekarang masuk ke gereja, semangat Paskah, jadi Laskar Kristus. Romo, saya juga Laskar Kristus, tapi saya nggak pernah melihat Anda. Kenapa? Saya tidak pernah melihat Anda, karena saya Laskar Kristus diam-diam. Saya agen rahasia. Ini bercandanya. Baik, yang kelima, tipe kelima adalah umat spon. Yaitu apa? Umat yang hanya menyerap berkat fasilitas yang ada dalam gereja, tapi tanpa memberikan kepada gereja. Ngeri ini, saudara-saudara. Dan yang paling mengerikan, tipe keenam, umat perusak. Tukang berantem, tukang kritik, tukang gosip, isinya ngaco saja, saudara-saudari. Ini tipe keenam. Nah, saudara-saudari, permenungannya adalah Anda masuk tipe keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti semua tipe 1. Amin. Amin. Just do it, lakukan saja. Rajin ke gereja, rajin membantu gereja. So sweet. Seneng pastor-pastor paroki, saudara-saudari. Asal jangan tipe ke-6. Aduh, bahaya, saudara-saudari. Apalagi tipe ke-5, bangkrut gereja, saudara-saudari ya. Tipe spons. Pokoknya ngambil untung, saya itu menghilang. Aduh. Nah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa hubungan saya bercerita tipe-tipe tadi? Nah, dalam kenyataannya, saudara-saudari yang terkasih, dalam kenyataannya, Anda dan saya ini ditantang untuk punya semangat Paskah. Bukan hanya umat, Romonya juga semangat Paskah. Semangat Paskah itu artinya bangkit. Ada lagunya kan? Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, serukan namanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Tapi yang sering terjadi, kita yang gemetar, saudara-saudari. Makanya saya itu tidak percaya dengan orang kesurupan, saudara-saudari. Sungguh saya tidak percaya. Itu bukan kesurupan, itu stres, putus dengan pacarnya gini-gini. Saya percaya tidak ada orang kesurupan. Loh, Romo itu aneh-aneh, itu mas saya banyak. Berarti kamu tidak punya iman. Hello. Kita buat iblis gemetar, saudara-saudari yang terkasih. Nah, kita semua tipe 1. Tipe 1 adalah apa? Berani berpikir, berani bertindak, apa yang gereja perlukan dari saya. Persis kita meminjam kalimat yang dari Presiden Amerika Serikat, Kennedy, yang mengatakan, jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tetapi apa yang engkau berikan kepada negara. Jadi jangan bertanya apa yang gereja berikan kepadamu, tapi apa yang kau berikan kepada gereja. Inilah semangat Paskah. Saya bukan mengada-ada, saudara-saudari yang terkasih. Tidak ada orang miskin karena nyumbang gereja. Tidak ada. Tidak ada. Tapi miskin karena salah perhitungan bisnis, karena judi, karena foya-foya, karena hidup tidak sesuai besar pasak daripada tiang, istilahnya. Banyak, saudara-saudari. Tetapi, saudara-saudari, mereka yang berpikir all the best for Jesus, yang terbaik untuk Yesus, mereka yang berpikir apapun yang kulakukan
untuk kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Saya tidak mengada-ada, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya pernah bertemu beberapa orang kaya, saudara-saudari. Sebagai Romo, saya berkenalan dengan mereka dan saya mendengar sharing mereka. Baik itu orang Katolik maupun orang Protestan yang benar-benar kaya dan punya hati baik untuk Katolik. Apa yang dikatakan oleh mereka? Waktu saya tanya, Pak, apa rahasianya Bapak, Ibu kok bisa hebat, tenang, damai, dan terus menyumbang gereja, terus bersemangat membantu gereja, tetapi Bapak juga seorang bisnis? Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, Romo, harta pada kami itu titipan. Kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Semakin banyak kami terima, semakin kami bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Saya terharu mendengarnya itu, saudara-saudari. Saudara-saudari, kalau saya khotbah begini bukan minta sumbangan, saudara-saudari. Tidak. Bukan masalah fundraising, bukan. Tetapi saya justru mengingatkan Anda, ingatlah Sakeus. Bagaimana Sakeus pada saat Sakeus mengunjungi Yesus, Sakeus berkata, Guru, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan bila aku sudah merugikan orang, aku ganti 4 kali lipat. Saudara-saudari, inilah sukacita pada saat seseorang sudah bertemu Yesus, pada saat seseorang sudah mengalami Paskah. Seperti juga kata Rasul Petrus pada hari ini, pada saat Rasul Petrus menyembuhkan orang sakit, Petrus mengatakan, ini bukan karena kesucian saya, ini bukan karena kehebatan saya, tetapi karena rahmat Tuhan bekerja dalam diri saya. Bacaan pertama tadi mengatakan, rahmat Tuhan bekerja dalam diri saya. Inilah semangat Paskah, inilah semangat bersaksi. Seperti 2 orang Emmaus yang dibukakan matanya setelah melihat Yesus membagi-bagi roti. Jadi Tuhan terlihat pada saat Tuhan membagi-bagi roti. Itu artinya apa? Roti yang dibagi, roti yang dipecah, yang dilambangkan dalam Ekaristi sebenarnya artinya apa? Kasih yang dibagi. Dan pada saat kasih dibagi dengan tulus, disitulah rahmat Tuhan berkarya. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Pada saat Anda membagi kasih dengan tulus, tadi saya umpamakan tadi, orang membagi-bagi hartanya, membagi dengan penuh kasih, Anda tidak akan miskin, Anda malah justru terberkati. Amin, saudara-saudari. Anda terberkati. Makanya, mohon maaf. Jangan pelit, saudara-saudari. Jangan kikir. Saya tahu uang penting, saya tahu harta penting, saya tahu kekayaan penting, tapi itu tidak akan dibawa pada saat Anda mati, saudara-saudari. Please deh, nggak dibawa. Di sini ada Romo Win, Romo Rekan, Romo Kornel, Romo Paroki, dan saya. Kami sudah jadi pastor bukan setahun 2 tahun. Romo Win, berapa tahun Romo Win? 44. Aduh, 44. Pastor Kornel? 27. Saya baru 25, malu saya. Makanya saya nggak berani ngomong soal lamanya imamat, karena di sini ada 2 senior lebih senior dari saya. Tetapi Romo Kornel, Romo Win, dan saya menjadi pastor bertahun-tahun dan sudah menguburkan nggak tahu berapa. Ini yang namanya mana stola ini, saudara-saudari, sudah mengantarkan banyak nyawa. Kami ini semua berdarah dingin, saudara-saudari. Di kuburan itu berangkatlah engkau dalam membatana kemenangan Kristus. Set. Indomine Pace Tepidus Putus Santi. Itu jenazah itu berangkat, saudara-saudari. Repot kalau nggak berangkat, saudara-saudari, masalahnya. Nah, saya beritahukan kepada Anda, di dalam kuburan, petinya itu tidak ada orang yang pesan dengan cucunya, cucu, kalau opa mati, jangan lupa handphone opa yang terbaru, supaya opa bisa nonton drama Korea di kuburan. Gila, saudara-saudara. Nggak ada yang minta jam tangannya dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau ada permatanya ikut dikubur, malam-malam dibongkar orang, saudara-saudari. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, benar kata pengkhotbah, semua yang ada itu sia-sia. Loh, Romo, berarti kita nggak perlu bekerja. Salah juga. Rasul Paulus mengatakan yang nggak kerja nggak boleh makan. Lah, maksudnya bagaimana? Kan jadi konfrontasi. Tidak konfrontasi, saudara-saudari. Bekerjalah mati-matian kalau perlu. Seperti Anda mau hidup 1000 tahun. Tetapi beribadatlah, beramalah, berbuatlah baik seperti besok mau mati, saudara-saudari. Ini prinsip hidup, saudara-saudari. Dan bagilah kasih dengan tulus. Inilah sebenarnya semangat Paskah. Inilah persis yang dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dalam bacaan pada hari ini dari Injil Lukas ada, kamu, saya, kita semua adalah saksi. Yaitu apa? Memberi kesaksian tentang bagaimana putra manusia, Yesus Kristus putra Allah, memberikan dirinya sehabis-habisnya, bahkan sampai mati di kayu salib, memberikan korban yang luar biasa. Kita muridnya. Bro, sis, opa, oma, saudara-saudari, brothers and sisters, kita semua adalah saudara-saudari Kristus, murid-murid Kristus. Kita diminta membagikan kasih itu. Romo teori tidak, saudara-saudari.
Inilah yang harus kita upayakan. Saya sebagai Romo pun harus berjuang untuk membagikan itu, dan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri, dan ingat, bukan menyangkal Tuhan, menyangkal diri. Karena pengennya kita enak, pengennya kita sukses selalu, pokoknya pengennya kita segalanya kita mi keriting saudara-saudara jadinya nanti. Saya, lupa others. Man for others. Because all of us, kita semua adalah man of prayer, manusia pendoa dan manusia untuk sesama. Kita bukan homo homini lupus, tapi homo homini socius. Kita saudara, sahabat bagi sesama, bukan serigala bagi sesama. Lupus itu serigala, saudara-saudari. Nah, yang saya mau katakan, bagikan, share untuk menutup renungan ini adalah, saudara-saudari, semangat Paskah selalu ada untuk terus menyadari bahwa kita ini lemah, kita rapuh, kita diminta bertobat. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Kita berjuang terus sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudari, Anda tahu keberhasilan setan, keberhasilan Lucifer, Beelzebul dan teman-temannya itu adalah pada saat manusia merasa lagi tidak perlu Tuhan. Pada saat manusia berjalan semuanya fine-fine saja. Pada saat manusia sudah merasa, wah sudah oke semuanya. Buat apa Tuhan? Tuhan itu adalah kata-kata kosong. Itulah keberhasilannya. Saudara-saudari, itulah perjuangannya. Bagaimana orang tidak lagi mengenal Tuhan padahal tahu Tuhan. Tahu, ada Tuhan, tahu. Tuhan tahu. Orang mengenal Tuhan, saya tahu Tuhan, tahu. Kalau orang-orang yang nggak percaya Tuhan, tanya Tuhan, tahu mereka. Suruh menjelaskan mungkin tahu, bahkan lebih pintar dari Anda. Tapi akan mereka mengenal? Karena mengenal berarti ada hubungan batin, saudara-saudara. Tahu dan kenal beda, saudara-saudara. Tahu dan kenal beda. Tahu? Saya tahu. Saya tahu. Presiden Indonesia Joko Widodo, saya tahu. Tapi mengenal Joko Widodo beda, saudara-saudara. Mengenal lebih dalam, lebih menyentuh. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mengenal Tuhan? Tak kenal maka tak sayang. Setelah Anda mengenal, Anda mencintai. Dan kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan men-share kasih Tuhan itu bagi sesama. Anda akan bagikan kasih itu bagi sesama. Dan tanpa sayang-sayang, saudara-saudari. Saudara-saudari, berjuanglah dalam hidup ini. Berani menjadi saksi. Dan ingat, tipe umat tadi. Kita berdoa semua tipe pertama. Amin. Setuju? Saya kira pastor paroki suka ya kalau setiap umat tipe pertama ya. Atau tipe ke-6. Setruk pastor parokinya, saudara-saudara. Setiap hari pastornya digosip terus. Digosip. Pastornya jalan dengan ayam. Digosip, saudara-saudara. Apalagi jalan dengan wanita. Habis, saudara-saudari. Pastornya lagi apa saja. Lagi padahal pastornya nggak ngapa-ngapain. Lagi telepon. Lihat toh. Lihat itu. Padahal telepon dengan Bapak Uskup. Nah, lihat toh. Orang kalau bercuriga tuh apa saja dijadikan bahan, saudara-saudara. Nah, itu tipe ke-6. Tipe ke-6 itu, saudara-saudara. Bukan Anda bukan tipe ke-6, tipe ke-5 atau tipe keberapa tadi, tapi ada tipe pertama. Romo. Kalau ada perlu apa-apa? Memperbaiki genteng. Memperbaiki pintu. Menghabiskan makanan. Saudara-saudara terkasih, saya kira semua bersemangat di dalam Tuhan. Semangat Paskah. Amin. Terara. Amin. Semangat, saudara-saudara. Semangat Paskah, bangkit, serukan nama Yesus. Dan nanti dalam novena, habis ini kita doa novena. Saya mohon maaf ya, hari Minggu lupa. Tiba novena ketiga ya. Saya lupa, mohon maaf saudara-saudara. Saya di Romo kok nggak didoakan. Ya saya capek, saya blank, bener-bener blank. Kecapean saya seharian masak saya. Masak di panti asuhan saya, malam kurang tidur, pagi masak, jadi ya lupa saya. Jadi itu, tapi saya bukan membela diri, memang saya blank, saudara-saudara. Nah, yang saya mau katakan adalah apa? Nanti di dalam doa novena, fokuskan permohonan Anda, dan nanti dalam adorasi, fokuskan permohonan Anda. Untuk apa? Untuk berani menjadi saksi Kristus. Untuk apa? Untuk berbagi, berani berbagi kasih Anda kepada sesama. Amin. Berkah dalam novena hari ke-7. Doa untuk jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, saudara-saudara terkasih. Sebelum berkat menutup, mewakili Pastor Paroki, Pastor Cornel, dan Pastor Win, Pastor Rekan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda selama novena Keramaan Ilahi ini.
Tetap bersemangat, masih ada 2 hari lagi ya. Tetap bersemangat dan hari Minggu kedua, pasca kedua kita akan merayakan hari Minggu kerahiman ilahi. Wow. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, tetap bersemangat bernovena. Yang kedua, saya tahu di beberapa tempat sudah tidak ada lagi, sudah berkurang misa online-nya, tetapi justru di sinilah kami tetap melayani, dan dengan demikian Anda bisa mengenal saya bisa mengenal Anda bisa mengenal pastor-pastor di sini, mengenal Paroki Yesus Gembala Baik, dan seterusnya. Karena dengan misa online kita bisa menembus tanpa batas ke semua negara. Dan demikian kita saling mengenal. Dan saya tahu misa offline juga penting. Kalau Anda memang punya waktu dan kesempatan, ya misa offline. Tetapi kalau Anda memang bersedia untuk misa online, juga tidak apa-apa. 2 kali misa sehari, juga tidak apa-apa, saudara-saudari. Yang jelas Anda mendengarkan firman Tuhan, semakin ditumbuh kembangkan di dalam rahmat Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, sekali lagi terima kasih atas dukungan, peran serta Anda dalam mendukung penyelesaian sarana dan prasarana Paroki Yesus Gembala Baik, terutama pembangunan Goa Maria yang sudah dimulai dan akan terus dimulai sampai selesai. Dukungan tetap kami perlukan, dan bagi Anda yang punya intensi khusus ingin membantu secara khusus paroki ini, bisa menghubungi kontak kepada saya atau juga menghubungi Pastor Cornel, atau bisa kalau Anda mengenalnya saya, ya saya nanti akan saya sampaikan. Ada beberapa umat sudah menyediakan diri, memberikan hatinya seperti khotbah saya tadi, membagikan kasihnya untuk Paroki Yesus Gembala Baik. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih dan kami masih menantikan peran serta Anda semua. Bantuan Anda tidak akan mengurangi berkat Anda, malah bertambah melimpah berkat Anda. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semangat novena kita, semangat Paskah kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, doa koronka, misa kerahiman ilahi, misa novena kerahiman ilahi hari ke-7 dan adorasi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya.